Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 3 September 2022. Bersama saya Dwi Harjani Prastianti. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini kami masih diizinkan untuk bisa bangun kembali. Terima kasih Tuhan karena kami masih dapat merasakan berkat-Mu yang luar biasa di pagi hari ini. Berkat yang kami tak dapat hitung satu demi satu. Tuhan, pagi ini kami akan bersama-sama mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mampu mendengar, tapi kami juga mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami hari ke hari. Dalam nama Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Berhenti untuk Belajar. Diambil dari Mazmur 119 ayat 73. Demikian bunyi firman Tuhan. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Suatu kali saya mengikuti sebuah tes seleksi program profesi. Biasanya tes tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka, tapi untuk pertama kalinya dilakukan tes secara online mandiri pada saat saya mengikuti tes tersebut. Tes ini diikuti dari domisili masing-masing peserta. Jika secara tatap muka, maka saya hanya mempersiapkan diri untuk belajar. Namun karena secara online mandiri, maka saya harus mempersiapkan segala perangkat secara mandiri. Dikarenakan baru pertama kali dilaksanakan, persiapan saya menjadi terbagi antara belajar dan kekhawatiran bagaimana bila aplikasi yang saya unduh tidak berfungsi dengan baik. Atau bagaimana jika nanti jaringannya ada masalah atau ada kekhawatiran yang lain. Tibalah jadwal saya untuk mengikuti tes tersebut. Segala perangkat saya persiapkan semampu saya. Namun, porsi belajar materi menjadi tidak bisa saya persiapkan dengan maksimal. Karena saya kurang fokus. Beberapa hari berikutnya pengumuman hasil seleksi keluar dan saya memang dinyatakan tidak lulus saat itu. Sedih, kecewa, malu bercampur menjadi satu saat itu. Saya merasa tidak mampu dan gagal. Tetapi Tuhan Yesus menolong saya kala itu dengan memberi semangat melalui teman-teman saya. Mereka berkata, "Tidak apa-apa, masih ada kesempatan berikutnya. Jangan menyerah." Saya pun kembali bangkit. Saya belajar kembali dan mempersiapkan segala sesuatunya
untuk tes pada kesempatan berikutnya. Saya mengikuti kembali tes, namun yang saya dapatkan tetap saja saya tidak lolos. Semakin tidak jelas rasa saat itu. Untuk kedua kalinya saya gagal. Saya mencoba memahami apa maksud Tuhan di setiap kegagalan saya. Apa yang masih kurang dari persiapan saya. Saya mencoba memperbaiki. Saya mencoba memahami segala sesuatu yang terjadi pada diri saya. Saya ikut tes kembali di kesempatan ketiga. Saya persiapkan semua dengan lebih maksimal. Saya kembali mengulang materi yang menjadi bahan untuk tes, dan saya meminta bantuan teman-teman yang lebih paham dengan urusan perangkat online untuk persiapan saya tes. Tidak lupa saya juga berdoa agar Tuhan memampukan saya untuk mempersiapkan semua dengan lebih baik. Dan puji Tuhan, di kesempatan ketiga Tuhan izinkan saya lolos. Kegagalan terkadang datang dalam banyak hal. Dalam membangun usaha misalnya, dalam membangun rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, dan masih banyak kegagalan yang lain. Namun melalui firman Tuhan pagi ini kita diingatkan untuk tidak menyerah dengan kegagalan. Namun kita perlu kembali belajar, kita perlu kembali berusaha dengan selalu mengandalkan Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Kita perbaiki cara kita berusaha, cara mendidik anak-anak kita. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk kita menjadi lebih baik. Hanya saja jangan pernah kita menyerah dan berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik. Tuhan sedang membentuk kita agar kita dapat memahami kehendak-Nya dalam hidup kita ketika kita mengalami kegagalan-kegagalan tersebut. Jadi, mari kita gunakan kegagalan yang ada dalam hidup kita untuk terus belajar menjadi lebih baik. Jangan berhenti untuk belajar. Senantiasa mohon penyertaan Tuhan untuk kita selalu dimampukan memahami kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sapaan firman pagi ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus belajar apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami kehendak-Mu di setiap kegagalan yang kami hadapi, untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang hari kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Kita hadapi pagi ini dengan semangat. Jangan menyerah dengan kegagalan. Terus belajar menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.